Jadi tidak usah terlalu membangga-banggakan karena kita berhasil mengkulturkan Islam, bukan. Jangan begitu. Jadi Islam itu memang agama yang dicipta oleh Allah untuk di bumi, bukan di langit. Memang untuk di bumi, bukan di langit sekali lagi. Kalau di bumi ya berarti ada kultur di situ, ada budaya di situ. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Enggak, kalau soal ibadah ya, kalau soal ibadah ini begini. Karena ada petunjuk misalnya dari Nabi 33. Lalu ada seorang kiai memberi petunjuk 1000, 3000, 10.000, banyak jumlahnya. Lah kemudian yang satu dianggap melanggar agama, kemudian yang lain dianggap paling asli. Ya, gitu. Ya kenapa? Karena sumber patokan yang dipakai beda. Gitu. Patokannya apa? Satu lebih menekankan kepada hadis, yang satunya lebih menekankan pada Quran. Nih. Di hadis, ketika bicara soal zikir, Nabi seringkali menetapkan angka-angka 3, 7, 11 misalnya. Di Quran enggak. Misalnya zikron katsiro, zikir sebanyak-banyaknya, ingat kepada Allah sampai seperti ingat kepada ayah-ayah mereka, selalu ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, dan bahkan dalam keadaan tidur. Itu petunjuklah. Sekarang bagaimana sih sebetulnya penggunaan petunjuk itu? Orang kadang-kadang ada yang berpikir begini tentang Quran dan hadis. Hadis dianggap diasumsikan sebagai tafsir dari Quran. Ini perkataan seperti ini sebetulnya rasionalisasi ya. Rasionalisasi dari dua kitab ini. Sebetulnya yang asli dari Rasul begini, ketika Rasul mengutus seorang, kalau tidak keliru, Mu'ad itu. Mu'ad ditanya oleh Rasul, Mu'ad, dengan apa kamu menetapkan hukum atas suatu masalah? Nih, bila terjadi sesuatu di masyarakatmu. Mu'ad jawab dengan kitabullah. Kalau di Al-Quran tidak ada. Mu'ad jawab sunnatur Rasul. Kalau di sunnatur Rasul tidak ada, ajtahid. Berijtihad. Ya, saya berijtihad. Lihat di situ. Jadi pedoman pertama yang dipakai itu Quran. Baru hadis, baru ijtihad. Itu. Dan tidak ada petunjuk yang mengungkapkan bahwa hadis itu adalah tafsir dari Quran. Pelengkap berarti. Ya. Tapi ini kitab suci berurutan. Jadi level pertamanya itu Quran. Temannya. Baru level. Kalau kita tidak ada petunjuk di Quran, mari kita jadi di hadis. Tidak ada di hadis, mari kita berijtihad. Kayak begitu. Ya, tapi saya tidak menyalahkan tentang bahwa hadis itu adalah tafsir dari Quran. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Orang juga nggak bisa dilarang berpikir kok. Jadi dia tetap bebas boleh menyatakan itu. Dan apakah salah seperti itu? Nggak salah juga gitu lah. Sebab kata-kata salah di situ kan cuma tahkimnya cuma akal saja gitu. Ya, sampai berefek ke neraka surga. Jadi seperti itu. Jadi karena itu kalau dalam soal ibadah, misalnya sholat itu kan cuma ba'diyah, duha, sholat malam. Sholat malamnya Rasulullah 11 rakaat. Gitu.
Orang kemudian kalau lebih dari itu bid'ah gitu. Ya enggak begitu toh. Karena ada juga yang namanya sholat ghairu ma'dudah itu. Sholat yang tidak terbatas. Yang bahkan rakaatnya tidak terbatas. Sholat itu sholat sunnah. Sholat sunnah tambah batas. Itu ada. Loh kalau sudah tambah batas sih berapa rakaat berarti? Ya enggak bisa. Bisa ditetapkan seperti itu. Sama juga dengan zikir. Jadi kalau kemudian kiai nyebut 1000, 2000 itu sekedar agar orang membiasakan untuk ingat kepada Allah dalam waktu yang lebih lama. Kenapa Nabi memberikan limit-limit katakanlah 3, 10, 11? Ya boleh jadi itu sebagai latihan. Karena tadinya tidak ingat sama sekali. Ya, boleh jadi seperti itu. Misalnya baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau ini itu hanya untuk menceritakan keistimewaan membaca Al-Ikhlas. Cuma orang tekanannya pada 3 kalinya, bukan pada membaca Al-Ikhlasnya. Jadi apalagi kalau di Quran misalnya ada ungkapan apa coba yang bisa kita tangkap dari pikiran hati kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aslinya itu illa liya'buduni. Saya tidak mencipta jin dan setan kecuali untuk nyembah saya. Ya butuh arti aslinya, ya butuh ya sholat itu sudah arti aslinya. Kemudian arti luasnya yang penting dalam bentuk pengabdian yang kepada Allah, penghambaan kepada Allah itu dalam pengertian ya apa saja yang bernama penghambaan. Tapi murninya yang namanya ya'bud ya menyembah itu ya kayak sholat itu. Lu bayangkan kalau kita mencipta tujuannya cuma itu, kira-kira butuh berapa rakaat itu dipikiran kita. Ya inilah sebagai pedoman. Jadi ayo semua insya Allah gitu ya, insya Allah semua perselisihan kita bisa jadi selesai kalau kita lihat dulu di Quran gitu. Lihat dulu di Quran. Kalau betul-betul gak ada sama sekali di Quran, baru lihat hadis. Nggak ada betul di hadis, baru kita bermusyawarah, bersepakat mengadakan ijtihad. Kalau itu gitu. Bahkan kadang-kadang orang misalnya lihat sholat malam Nabi itu 11 rakaat. Siapa nyuruh sholat malam sampai 100 rakaat? Itu bid'ah gitu. Nih, saya ingin kan, iya benar 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasul dalam hadis, iya benar gitu. Tapi mengapa Anda tidak mempersoalkan ketika Anda sholat malam itu tidak membaca Al-Baqarah dan Al-Imran? Karena Nabi membacanya Al-Baqarah dan Al-Imran. Anda bayangkan coba berapa lamanya itu? Mungkin sama dengan lamanya orang yang 100 rakaat. Jamnya sama. itu yang orang lupa. Jadi banyak hal yang dilupakan. Bahkan menurut Aisyah itu sujudnya saja, sujud malamnya Rasulullah itu lamanya sama dengan kira-kira 40 ayat, membaca 40 ayat sujudnya. Coba bayangkan kalau 11 rakaat 40 ayat kali 11 kalau 11 rakaat ya itu berapa lamanya. Nah, kenapa Anda tidak bertanya kalau sholat malam 2 menit itu ittiba'an di Rasul atau enggak? Dan Anda tidak ramai ini gitu loh. Boleh sholat 3 rakaat. Kenapa Anda terpatri di 3 rakaatnya? Tidak di kualitas 3 rakaatnya. Padahal Nabi menampilkan kualitasnya. Anda
bergerak di kuantitasnya. Ya, itu orang yang lupa. Dan di situ yang kemudian orang bahwa Nabi yang terbaik itu hanya 11 kok, malah itu Anda kok sholat 100 rakaat. ada sindiran seperti itu. Nah sekarang kita ada maklum. Coba apa kira-kira rahasianya? Mengapa Nabi kadang sholat 11 rakaat, kadang 9 rakaat, kadang 7 rakaat, bahkan kadang 3 rakaat? Dan kenapa tidak 11 rakaat yang malam? Itu ya mungkin 1 rakaatnya lebih panjang sehingga gak cukup waktunya untuk 11 rakaat. Pada suatu saat. Atau memberikan kebebasan juga ke kita. Atau waktu Rasul yang memang saat itu mungkin agak akhir, atau ada kesibukan di luar, ada situasi yang berbeda, misalnya pas situasi perang itu beda kan. Seperti itulah. Jadi gak ada yang namanya agama yang tidak culturized. Ya orang di Amerika, kalau kita di Amerika orang sholat pakai jas, pakai sepatu, pakai celana. Tidak pakai sarung, tidak pakai kopiah gitu loh. Kenapa? Karena memang kulturnya di situ begitu. Jadi tidak usah terlalu membangga-banggakan karena kita berhasil mengkulturkan Islam, bukan. Jangan begitu. Jadi Islam itu memang agama yang dicipta oleh Allah untuk di bumi, bukan di langit. Memang untuk di bumi, bukan di langit sekali lagi. Kalau di bumi ya berarti ada kultur di situ, ada budaya di situ. Maka karena itu kemudian ulama kita sangat bijak sekali ketika kemudian berkata al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu dihukumi sah. Tapi tentu mereka membuat catatan-catatan. Ada seperti apa dulu? Nah, catatannya apa saja, tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.